guys, balik lagi di Pakar Cinta Tangsel. Kali ini kita versi lightnya ya. Soalnya gila, ini syuting pagi banget. Gue pertama kali syuting jam 8 pagi. Iya. Kacau. Ini pack banget kita. Kacau. Abis ini kita flight juga nih. Iya lagi. Jadi ya udah kita. Gue lagi ngerokok sama minum. Gila, ini syuting jam 12 malam. Gue ngantuk banget maksudnya. Kan ini up udah selesai puasanya. Oh iya juga. Lebaran kan. Ini upnya lebaran? Setelah ya? Minggu besok belum bego. Malah belum lebaran. Udah. Lebaran kan tanggal 9. Terus Sekarang 5. lu boleh gak argumen tentang tanggal gak? Sekarang 5 tambah 7 berapa? Tambah 7, 13, 12. Nah, 12 kan? Udah. Udah lebaran ya? Gila, kemarin lebaran seru banget, cok. Nih, pagi dan malam. Timur dan Barat, atas dan bawah, Ramadan Sinta. tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Lucu lagi. Udah nyiapin ya, udah nyiapin banget. Gak suka nih gue jokes Ramadan dengan nama lu udah ada nih, gue belum ada nih. Lucu banget lagi. Ramadan tiba. Oke, selamat lebaran buat Selamat lebaran. semuanya yang mau giveaway THR, kasih kita THR ada di sini nih linknya. Lumayan loh. Yoi, Kalau bener. ada yang tiba-tiba random. Iya. Nih ya. Iya. Tapi kita nggak mau ngomongin soal Ramadan. Gila deh, tapi bulan ini bulan penyesuaian deh menurut gue. Oh, mulai kayak yang tadi. Iya. Kan bisa di-cut pindahin ke yang tadi. Iya kan, ulang aja nih. Iya, Gila nih bulan terpenyesuaian sih. Kenapa penyesuaian lo? Kaget aja gue udah lama nggak ngerasain bulan puasa kan. Oh iya. Yang sebelum-sebelumnya kan pandemi kan. Pandemi, Terus puasa kan. puasa, maksudnya? Kan Lah tapi kalau di waktu itu 2 tahun pandemi kita puasa juga. puasa. Puasa tetap. Tapi misalnya lebarannya kan yang kita ke rumah Eyang tapi gantian keluarganya gitu. Oh, satu-satu ya. Iya dah, susah nih penyesuaian. Kenapa penyesuaian? Kayak nggak terbiasa aja sama hal kayak gitu. Hal kayak gimana lo? Menurut lu penyesuaian lebih susah apa enggak? Oh. Penyesuaian. Tai orang masih gak lagi bahasan ini. Penyesuaian terhadap apa dulu? Kalau misalnya Gini. ininya Gini. apa? Yang paling berat buat gue ternyata ya. Setelah gue Heavyweight. setelah gue heavyweighting. Yang paling berat apa lo dalam Ternyata hidup lo? perbedaan di dalam sebuah hubungan. Itu umur, Kak. Umur, benar. Sama UMR. UMR. Disingkat kan umur disingkat apa? UMR. UMR kan. UMR-mu berapa gitu. Nah, 33 Kak. Aduh, orang Jogja nih. Iya. Parah. 33. 33 juta orang Jogja UMR-nya. Oh iya benar. Sapu sendiri. Tapi kenapa penyesuaian dalam hubungan itu dikategorikan di umur itu yang lebih berat loh, yang lebih susah? Karena banyak orang mendefinisikan sebuah umur itu Apa? adalah takaran kedewasaan. Gue kayak bocum deh. Cut. Viral. Bener. Gak, gue kemarin nonton temennya yang cewek. Dia ngomong gini, percaya gue aja, tau gak? Nggak tahu. Gue tuh kalau keluar, kalau nggak nyari uang, nyari link sama science. Science. Dia ngomongnya gitu, gue ikutin aja. Science-nya apa? Dengerin dulu. Iya, oke. Terus? Kalau gue keluar nggak dapat uang, gue dapat link. Oke. Ketemu orang-orang, karena sama orang banyak. Oke. Kalau gue dapat link, gue dapat Science. ilmu. Oh, ilmu science. Iya. Dia ngomongnya. Buat dia. Terus gue kayak, oh Harusnya product knowledge. itu kayak mau jualan. Knowledge aja boleh. Knowledge. Tapi benar nggak? Bener sih. Hah? Lah kalau misalnya nih, lu diajakin gua nongkrong lo, Oke, nggak ada uangnya kan? nggak ada uangnya. Nah terus knowledge apa yang lu dapet nongkrong sama gua? Jokes terbaru. Ramadan tiba. Gitu loh, kayak ada sesuatu yang kita ambil. Knowledge ya. Iya. Bener berarti relate gua.
Soalnya kalau salah di ralat. Relate, salah ralat, benar. Iya. Tapi isi komennya menghujat semua. Kenapa nggak hujat? Ada dia bilang, ini nih cara pemikiran orang materialistik. Kok gitu? Nggak boleh, jadi dia orang-orang dia ya. bilang penjelasannya kan gue menyimpulkan dari banyaknya hujatan. Dia bilang kalau itu adalah berarti lu kalau pergi itu harus ada untungnya buat lu, nggak bisa cuman kayak have fun aja atau ketemu aja. Lah betul loh. Lah ketemu aja, have fun aja, untungnya apa? Untungnya senang-senang. Itu kan sebuah keuntungan juga. Bukan, dia takarannya secara materialistik. Kan uang link sama knowledge. Ada ting-tong. Assalamualaikum. Ya. Nih ada kopi. Iya, thank you ya. Maaf Nah, nih, terlambat. dengan adanya Gojek, coba masuk. Coba masuk. Atau enggak? Maksudnya coba abangnya masuk sini. Jangan. Tuh, enak banget nih tuku. Kenapa? Tuku tuh itu. Tukul tuh itu. Gila ini kita ngantuk banget sih episode ini. Gak apa-apa, lain aja. Tapi tahu nggak sih? Waktu itu ada yang komen. Apa? Gue waktu itu lagi live. Nah. Kan gue mau minum. Tapi kersak tadi, lu mau cerita lu apa bukan lu? Salah satu. Ya udah, gue cerita lu buka. Sama pakai sama. mikrofon. Di bawah. Nggak diem dulu aja, udah taruh dulu sih. Jadi waktu itu ada yang cerita. Apa? Waktu gue lagi live game. Oh, oke. Terus kayak, sebenarnya kok udah lama sih nggak muncul gitu. Karena kan kemarinnya itu kan minggu lalu ya. Apa 2 minggu lalu gue lupa. Iya nih bingung lama-lama kontennya apaan ya yang selalu tiba-tiba katanya ajak aja orang lain terus ditanyain. Kayak misalnya terus gue bilang maksudnya apa? Iya kayak misalnya tiba-tiba ada abang-abang lewat tanya bang kerja apa gitu. Ide bagus tapi lo memanusiakan manusia. Guys, balik lagi ke Pakar Cinta Tangsel. Ya, Pakar cinta. Tangsel. Kita mau ngomongin tentang penyesuaian. Penyesuaian, apalagi penyesuaian faktor umur ya. Iya, itu yang paling penting. Nah, menurut lu kira-kira dalam sebuah pasangan, umur berapa yang paling cocok batasannya? Yang paling tua dan paling muda? Misalnya nih, lu ada cowok umur 25. Oke. Dia bisa pacaran, pasangannya itu umur berapa yang paling muda dan paling tua? Karena kalau di bule-bule kan beda 20 tahun udah biasa, 30 tahun udah biasa. Bahkan dari pacaran beda 10 tahun, 12 tahun. Udah biasa. Nah kalau di Indonesia kan mungkin ada perbedaannya. Ada culture shock gitu. Menurut lu range-nya berapa? Range ya, Rover. Range Rover, bener. Inden tapi. Ya, berapa bang? Berapa lama? Gak tahu ya, tapi kayaknya 5 tahun deh. Batas lu kira-kira kisaran 5 tahun itu masih acceptable? Iya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah. Nah cuman ini yang menjadi permasalahan buat gua. Apa? Kadang kita bisa nemu orang yang bedanya, misalnya oke let's say 5 tahun. Gue baru berapa? 27. Lu 27. Berarti kalau misalkan gue nemu orang cewek 22 atau 30 32. 32. Itu kadang-kadang yang kayak ya udah aja. Jalanin aja. Tapi misalkan gue ketemu cewek bedanya cuman setahun gitu. Setahun. Atau bahkan lebih lama lagi. Kayak beda 8 tahun. Beda 8 tahun atau 10 let's say. Ya misalnya kayak gitu. Paling gampang. Itu tuh bisa gue compare pendewasaan. Misalnya kok gue lebih ngerasa si yang beda 10 tahun lebih dewasa ya. Ngerti gak? Oh ngerti. Mungkin karena ya. Kayaknya 10 tahun ke atas aja ya. Kalau gue 10 tahun ke bawah 17 tuh. Kenapa? Belum legal. Oh belum punya KTP ya? Udah. Ya udah 18-an lah. Yes. Yes ya. Iya. Kenapa? Yes. That's your correct. Oh, that's correct ya. Gitu. Yes tuh iya gitu. Oh iya. Bukan yes. Misalnya let's say dia udah usia mateng. 18 tahun. Emang itu mateng. Ya maksudnya usia dewasa. Seseorang bisa dikategorikan dewasa itu ketika sudah kenapa lo? Enggak nih kaca. Lanjut om. Udah punya KTP, udah bisa menentukan hidupnya sendiri, kuliah gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, arahnya saya ini gue jadi panik sendiri nih. Nah, kalau misalnya lu Gue pengennya itu kira-kira mendapatkan pasangan usia berapa? Dini. Usia dini.
Enggak. Yang lebih tua. Yang Oh lebih- lu, iya maksudnya semua orang punya preference kan? Enggak sih, gue nggak pernah mempermasalahkan umur lagi dari dulu gue pacaran. Misalnya ada cewek umur 40 tahun datang ke lu. Mat, lu boleh kenalan nggak? Boleh dong tante. Dia belum nikah, belum punya anak. Boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Tante. Enggak ini. Oke. 40 tahun yang dulu gue pikir itu umur tante-tante. Oke, Sekarang itu ternyata cuman beda 13 tahun dari gue. berarti lu fine-fine aja? Fine-fine aja. Oh gitu. Nggak tahu ya ibu. Oh iya, pasti. Aman sih. Aman ya? Aman sih Kalau menurut gue. misalnya, kan itu range-nya beda 13 tahun. Berarti umur kan balik lagi dengan lu bilang penyesuaian. Betul. Ada yang bilang katanya udah beda 1 tahun doang, tapi Nggak cocok. Nggak cocok. Beda 10 tahun doang, tapi lebih dewasa dari lu. Misalnya lebih 10 tahun lebih muda misalnya. Nah itu kan berarti balik lagi ke faktor lingkungan. Lingkungan. Kadang-kadang misalnya dia umur 19 tahun lagi kuliah plus kerja misalnya. Jadi kan lingkungannya ada juga bapak-bapak yang punya anak, terus ibu-ibu yang punya anak. Lanjut. Ya maksudnya proses pendewasannya lebih cepat dari Iya. teman-teman sebayanya. Atau mungkin experience dalam hidupnya. Kayak dari lu tai lu. Kayak dari faktor keluarganya misalkan. Terus Saya dari keluarganya. Ya lu jangan ketahuan lu. Dia mengalami gue nggak suara ya. orang tua ini. Enggak, kayak pendewasaan menurut gue dari karakter development kan pastinya. Apa yang udah dilewati. Kan gue boleh bilang dari lingkungan goblok. Enggak, kalau dari gue menurut gue dari experience lebih parah. Iya. Dia pernah merasakan apa? Dia pernah goblok melewati dah. apa? Lah lingkungan gue, kalau lingkungan gue baik-baik aja tapi gak pernah ngerasain apa-apa. Kan gue bilang, kalau misalnya umur 19 tahun, kuliah dan kerja, berarti faktor lingkungannya itu ada bapak-bapak yang punya anak, ada ibu-ibu yang punya anak. Berarti teman-temannya itu usia yang jauh lebih dewasa dari dia. Ya berarti benar karakter developmentnya dia berubah. Iya, Ya berarti benar dari gue, dari lingkungan juga faktor utamanya. mungkin. Tapi menurut gue tetap experience ya. Kan misalkan oke. Ya kalau dia nggak kerja dia nggak dapat experience. Nah makanya gue bilang experience itu kan gak harus dari lingkungan. Misalkan itu lingkungan kerja dia. Oh iya. Coba let's say dia lingkungan kerjanya anak-anak seumuran dia. Oke. Di sebuah startup. Oke. Kayak Ayu tuh. Misalkan kayak gitu. Misalnya. Terus tapi kok Ayu misalkan, kok Ayu jadinya. Tapi kok dia jadi lebih dewasa, kan lingkungannya sama-sama aja nggak ada bla bla bla. Oh dari keluarganya, orang tuanya dulu pernah ngalamin apa, dia pernah punya masalah apa, atau mungkin bahkan nggak dari keluarganya, Dari mana? teman si orang kantornya cerita. Keluarga gue gini nih kemarin nyokap gue bla bla bla. Dan dia yang harus dengerin tiap hari, ngasih solusi tiap hari dan segala Padahal dia macam. capek gitu. Nggak tahu, itu lu tanya nanti ke dia. Tapi maksud gue dari situ dia jadinya lebih dewasa pemikirannya. Karena dia mau jadi leader. Nggak mau jadi leader. Ah, sih. Karena dia dicurhatin setiap hari, dia harus lewatin hal seperti Dia itu. harus ada pemikiran untuk mencari solusi, bantu. Iya kayak gitu. Jadi experience dia menurut gue ya. Jadi experience dia lebih kayak dewasa. Keren. Nah jadi itu yang gue alamin di hidup gue. Itu yang lo alamin, lo punya karakter development yang jauh lebih dewasa dari orang-orang yang berumuran sama dengan lo. Betul. Makanya banyak yang bilang kayak, nih Marno kok kayak lebih kakaknya sih. Jadi gini. Oh iya. Gue tuh kan juga sempat mikir ya, kenapa ya gue cara mikir gue kok iya ya lebih kayak orang besar gitu ya. Segimana? Semonas. Bahkan kata ibu, gue dari kecil udah kayak gitu kan. Iya. Terus mungkin yang dari gue alami itu kayak misalkan ibu nih. Dulu kan ibu kalau nggak punya teman cerita ke gue. Menurut gue mungkin dari perspektif ibu, Alan nih anak kecil nggak akan ngerti. Oh, tapi lu punya pemikiran sendiri. Gue mau cerita aja. Ya, mungkin alam bawah sadar kayaknya. Iya. Jadi gue beranjak dewasa, mungkin yang ibu pernah cerita atau apa nempel Kayak gitu inget loh. lagi. Iya, jadi kayak Oh. mungkin gue kayak inget deh, ibu pernah cerita soal ini gitu loh. Biasanya kan mama suka gosip kan. Mama suka gue. Nah kadang-kadang mungkin dulu gosipnya ke gue karena gue anak paling kecil yang mungkin ibu merasa ini kayaknya gak ada impactnya juga kemarin gitu. Cuma kali. pengen keluh kesah deh. Iya kayak ngeluh tipis gitu loh. Tapi ternyata lu berasumsi kayak, oh ibu gue lagi curhat ke gue nih. Iya.
Terus jadinya mungkin gue mikir ya nggak tahu juga, gue mana ingat waktu gue Iya, kecil iya, kan. iya, Tapi iya. kan maksudnya kayak faktor apa lagi masa? Kenapa kakak gue nggak kayak gitu? Gitu. Kenapa kakak gue kayak bocah banget, dua-duanya. Cara mikirnya cetek, belinya hobi. Yang satu ngoleksi senter. Jadi maksud lu itu kami, gua dan Mario, itu punya pemikiran berbeda dari lu. Jauh anjing, jauh. Bener lagi. Iya. Kenapa ya? Gak tahu kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Gini loh, kalau gua ngerasanya, ini kita ngomongin personal ini dulu ya. Betul live. Personal life. Nanti ke pasangan. Kalau gua dulu tuh ayah ibu masih susah. Bener, lu pernah ngalamin. Iya, terus ketika kita lagi ayah ibu lagi susah, gue pengen sesuatu yang gue nggak punya dulu. Oh, Misalnya bener. mainan. Mainan. Gitu. Jadi kayak gue pengen buat mainan ini, tapi ayah ibu selalu bilang, aduh kita lagi nggak ada duit, aduh nanti aja tunggu ulang tahun gitu. Nah ketika ayah puji Tuhan sukses, ibu tuh selalu ngasih ke lu, karena gue sama Karyo udah dewasa. Oh, Kan bedanya 2 tahun doang, kalau lu kan 6 tahun 6 gitu. Jadi Ada mainannya ke gue. ibu tuh ngerasa kayak, wah gue punya mainan baru nih, which is itu lu. Dan ketika udah mapan, pengen main, gue nggak pengen mainan lagi ketika gue udah SMA. Lu pengennya? Pengennya pacaran Oh, waktu itu. bener. Nah tapi kan lu masih bocah, dan untungnya ibu mampu, ayah ibu mampu. Betul. Makanya lu disayang banget gitu, kesannya. Padahal ya semuanya kan disayang. Cuma bedanya waktunya aja. Timingnya, Iya, oke, timingnya oke. aja. Makanya jadinya kayak, Enggak sih, emang ibu sayang banget sama gue, tapi gue gak tahu kalau soal lu berdua. terus Jari tengah tuh maju tadi. Ada jari tengah yang ini maju nih. Terus. Iya, tapi maksudnya dari situ gue kayak ngerasa kayak, oh ya udah deh. Nah mungkin dari situ juga ibu ngerasa, ya udah Marlo kan lebih waktunya lebih banyak, kan ibu juga udah berhenti kerja waktu itu. Iya, betul. Jadinya lebih fokus besarin lu dengan waktu yang dia ada. Kalau gua sama Karyo untungnya udah gede. Jadinya kayak ya gue punya temen, gue punya, waktu itu gue masih sama Karyo, lu masih bocah. Jadinya gue spending time-nya itu dengan interaksi sama orang-orang gitu. Bukan sama ibu, karena kan kayak itu saat rebel gitu, masa remaja. Iya benar, masa-masa Begitu. remaja lu. Jadi gue yang diceritain ibu. Iya. Jadi bebannya ke gue doang. Karyo kan naik sepeda sampai Sampai ke sekolahnya di Penabur, iya. naik angkot tuh lama Lama banget. Makanya kalau gua waktu itu lagi fully dedicated sama basket. Jadinya ibu curhatnya ke lu. Iya benar. Nah, mengesampingkan soal keluarga kali Kick ya. Andy ya. Iya benar. Iya benar ya. Kita ke perbedaan umur lagi. Oke. Kalau ngomongin perbedaan umur yang menurut lu masih bisa acceptable, itu ketika wanita umur berapa? Udah bisa dikatakan kayak, gua nggak apa-apa sama dia. Balik lagi, gue gak pernah peduli lagi sama umur. Umur. Kalau misalnya ada bocah 14 tahun. Lu gila lu. Bang gila Marlo, lu. gua ngefans. Oke, thank you. Gitu kan. Lu gila lu bro. Gitu. Kalau ada ibu-ibu umur 50 tahun. Oke. Marlo, aku ngefans. Siap tante. Boleh foto nggak? Boleh dong tante. Tante punya anak gak? Ah, nggak punya nih. Masih single. Emang kenapa Marlo mau sama ibu? Enggak, saya mau dijodohin sama anak tante tadinya. Tapi tante, kacau. Cari Begitu kan. aman. Begitu kan. Terus kita berdua ketawa. Suka cabut. Oh iya. Gitu. Pasti lu alasan kayak, tante saya mau Iya mau syuting dulu tante. mau syuting dulu gitu. Oh, tante boleh ikut nggak? Enggak dong, tante siapa gitu kan. Lu jangan aneh-aneh aja. Gue tapi pernah lagi kak. Enggak, gue pernah ada bocah 14 tahun bilang Bang Marlo. Gue ngefans sama lu, ada pernah. Enggak, tapi ada satu ibu-ibu gitu. Ini lucu banget sih menurut gue. Ini beneran ibu-ibu ya, bukan tante-tante ya. Kisaran. 50-an mungkin. Oh, 50-an oke. Ibu-ibu. Ibu-ibu benar. Tapi dia tuh gara-gara anaknya nonton kita, Oke. dia jadi ikutan nonton kita. Ketika anaknya udah berhenti nonton kita, dia masih lanjut. Oh. Karena ya jadi kayak dijelin sama anaknya udah Tiba-tiba maunya kayak- ke Pras Teguh aja. Terus dia masih nonton kita. Sama Kemal Palevi gitu. Ya mungkin emang ada yang nonton kayak Kalau lu panik sendiri. Gue tadi pengen bercanda kayak emang ada yang nonton, tapi kayak ini nggak enak lagi gitu. Nah, terus si tante ini waktu itu sempat kayak di season 3 gitu ya. Season 3, udah lama banget. Udah lumayan lama.
Dia tuh sering yang kayak tiap kali upload episode, dia tuh ngechat ke DM gua. Menurut tante di episode ini kalian berdua bla bla gitu. Jadi gue Kasih feedback. Iya, dikasih feedback. Gue kayak Bagus dong. bagus. Makanya gue gak pernah ngeluh. Gue tuh kayak oh iya tante terus anaknya gimana ya? Menurut tante kamu mendingan gini aja deh gitu. Kayak oh, anjing kayak mak gue nih. Oh iya bagus. Bagus. Terima kasih. Jadi Tante, buat kalau masukannya. bagus dipuji sama dia, kalau kita ada yang kayak salah atau kurang, diomongin juga sama dia. Oh bagus. Berarti dia emang suportif untuk improvement diri kita sendiri. Emang muka gue kayak kritik dan saran kayaknya ya. Jadi kayak dia kalau mau ada kayak kotak gue mungkin. Pengen gue kan. tonjok sih. Tapi kalau misalnya dalam suatu hubungan, Oke. perbedaan umur itu kan menurut lu nggak jadi masalah. Lu dulu dong. Apanya? Lu kan selalu nih. Gue suka banget cewek yang lebih muda. Iya, selalu. Jadi gini, Gimana? waktu Bibit lu kayaknya. Iya. kalau zaman sekarang misalkan, Zaman sekarang. gue umur 27. Misalnya dapat pacar bedanya 7 tahun, 34. Oke. Nggak apa-apa nggak? Lu. Nggak, maksudnya bukan gue. Di kehidupan normal, nggak apa-apa nggak? Misalnya ada orang, misalnya kita lihat saya aja cowok 27 tahun, punya cewek 34. Maksudnya umurnya 34. Iya, atau nggak kebalikannya juga nggak apa-apa. Menurut gua nggak apa-apa sih. Nah, itu kan masih normal ya. Tapi kalau kita kurangin Kurangin. umurnya jadi aneh. Maksudnya? Contohnya, Contoh. lu umur 24. 24. Pacar lu lebih muda 7 tahun dari lu. Oh, iya. Aneh nggak kelihatannya? Banyak yang bilang pedofilia ya. Iya, padahal kan Tapi kalau misalnya, soalnya baliknya dia belum dewasa, belum bisa menentukan, Oke, takutnya ke doktrin. berarti gini, 30 sama 23 deh, masih aneh nggak? 30 Sama 23, beda 7 tahun tuh, nggak apa-apa. nggak aneh. Menurut gue sih nggak aneh. 21 sama 28. Nggak apa-apa. Nah, ini kan buat kita kan kita ngomongin kayak gini, nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau di in real life, In real life aneh. artinya lu lagi kuliah, laki lu tuh kerja di sebuah tempat, udah umur 28, itu kayak sebuah hal yang tabu gitu. Soalnya gue lihat ada konten TikTok. Jadi ada cewek sama cowok. Cowoknya itu SMA, ceweknya baru lahir katanya. Sumpah. Tapi maksudnya ketemunya tuh setelahnya. Bukan kayak ini cowoknya gue targetin lu bakal jadi. Iya, itu agak serem Itu sih. serem. Yang kayak anaknya dia kayak lucu nih nanti. Enggak. Tapi maksudnya ketika Berarti bedanya sekitar 17 tahun. iya 12 apa 14-an gitu deh pokoknya. Kok udah SMA sih umur 12? Gue gak tahu SMA atau SMP. Pokoknya gue lihat di konten gitu Oke, deh. oke. Terus pokoknya ketika cowoknya umur 37-an 40-an baru pacaran sama si cewek. Ceweknya tuh baru oke, baru 20 something 23-an gitu lah gitu. Terus katanya nggak nyangka ya hidup tuh sesurprise ini gitu. Ya, santek nih, udah. Thank you ya. Iya. Beli baru aja tolong ya. Nggak usah mikir. Udah duitnya kita sekarang. Oh, ada brand tap in. Enggak dari kita. Kita kan menabung di Swedia sekarang. Iya. Oke, lanjut lagi. Ternyata katanya nggak nyangka ya ternyata hidup tuh sesurprise ini gitu Dor, katanya. gitu. Iya, katanya orang yang gua nggak nyangka ternyata jadi suami gua gitu. Oh, kayak gue tahu deh itu. Nah terus menurut gua kayak ya kalau sekarang dilihat kalau umurnya kayak dia udah umur 23, 24-an gitu. Terus cowoknya udah Terus cowoknya udah mapan, menurut gua kayak ya nggak apa-apa. normal lagi. Tapi iya kalau lagi. dibalikin kayak misalnya ada cewek SMA terus pacaran sama om-om kan kayak sas banget gak sih? Dulu waktu lu SMA, di kepala lu om-om tuh umur berapa? Ya 30. Ternyata gue om-om sekarang. Gue juga lagi, gue dulu di kepala gue, ih di atas 25 tuh udah om-om banget. 30, 33 gitu. Anjing tuh om-om parah. Iya, gue 40 aja kayak udah bapak-bapak. 40 bapak-bapak anjing. Iya. 40 tuh bapak-bapak total. Tapi kalau sekarang ya, menurut gue 40 kayak ya udah nggak apa-apa. Iya lagi. Masih kayak mas-mas biasa. Mas-mas biasa yang gue pikir yang kayak udah pakai kutang gendut tuh kayak nyiram tanaman gitu. Stereotype sih. Terus gue di kepala gue nyiram tanaman pakai ini ya. gayung got air got tuh ngapain? Jalanan gitu. lempar jalanan. Jorok banget. Tapi ternyata yang kayak anjing itu enggak 40 lagi. Iya, menurut gue biasa aja ya. 60 70 gak sih? 67 kakek-kakek. Oh. Bego banget dah lu. Oh iya. 45-an. 45 menurut gue itu usia yang kayak bisa dikategorikan kayak
ini udah om-om nih. Gue ngelihat ayah kayak bapak-bapak beneran aja di umur 50-an. Iya ya. Waktu pas botak gak? Enggak sih. Oh. Tapi ada kayak dia udah mulai ganti ke agak bapak-bapak gitu loh. Tapi gayanya masih kayak sok-sok gaul gitu dah. Nah, justru gaya itu yang menurut gue bikin dia bapak-bapak. Hah? Ngerti gak sih? Karena mau ngikutin Iya. gaya anak muda Enggak, ya. anjing ini bapak-bapak banget. Jadi gini, misalkan kayak ayah tuh kalau pergi, dia tuh tadi pakai sepatu sendal, dia pakai kargo pendek, Iya. gitu-gitu lah yang kayak ya udah masih normal. Terus suatu saat dia kayak puber kedua gitu, jeans sobek, Converse, terus gue kayak kupluk, gue kayak ini bapak-bapak banget lagi pengen nyoba jadi kayak anak-anak gaul sekarang. Tapi menurut gue sih nggak jadi masalah kalau perbedaan umur, itu yang pertama. Oke. Cuma maksudnya beda 12 tahun menurut gue itu paling mentok deh gitu loh. Ini menurut gue personal. Gitu. Oh, 12. beda 12 tahun. Iya gak sih? Gak tahu lu emang apa yang sekarang bedanya 12 tahun. Beda 12 tahun menurut gue aman. Oh, jadi sekarang aman nih. Aman. Tapi maksudnya selebihnya, Aduh, lagi. maksud gue ketika si cewek di atas 20, itu menurut gue udah gak apa-apa. Lu terserah lu mau pilih cowok umur berapapun. Okay. Sama kayak cowok juga, lu ketika lu 20, mau lu pacaran sama cewek umur 31 pun, kalau lu sama-sama suka dan sayang, ya silakan gitu loh. Itu udah hidup lu, kalian udah sama-sama manusia dewasa. Begitu. Tapi kalau misalnya masih 18, 19, itu mungkin kayak momen-momen ketika lu lagi pengen nyoba-nyoba atau rebel gitu loh. Kayak gue pacaran sama cowok lebih dewasa karena cowok yang seumuran sama gue nyakitin. Kan bisa jadi kayak gitu adanya. Kalau enggak cowok-cowok yang nyari cewek-cewek lebih tua supaya kayak aduh gue lagi gak ada duit tapi gue pengen banget modif motor gue, carinya tante-tante. Kan maksudnya bebas sesuai dong. kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan, itu preference masing-masing. Tapi gini Kak, kalau lu mau modif motor, cari kerja, bukan cari tante-tante. ya kan gue ceritanya masih kuliah. Oh, gue terus anak rantau misalnya. Terus kayak nih mama kasih motor ya, kamu belajar yang pintar. Terus kayak gue pengen join anak geng. Nah, tapi gue pengen modif. Gimana cara modifnya selain begal? Kan gitu. Gila, Ini kan berandai gue speechless karena gue gak punya defense yang bisa membenarkan pola pikir orang ini. Oke. Tapi lanjut. ketika misalnya kalau kita udah memilih kayak ya beda umur itu nggak apa-apa. Menurut gue sah-sah aja sesuai yang tadi gue bilang, mau beda berapa tahun pun ketika lu suka dan sayang dan bener-bener kayak jujur apa adanya, silahkan. Tapi pros dan cons dalam perbedaan umur lo apa? Wah, perbedaan umur banyak lagi. Banyak ya? Nggak, karena gini, lu tergantung ngomong sama siapa, itu pasti ada pros beda, cons beda. Argumentasinya beda ya? Iya. Dan selalu akan ada, contoh ya misalkan. Contoh. Gue pacaran sama orang yang lebih tua. Lebih tua. Terus ibu tuh ngomong gini, aduh kok kamu dapetnya yang lebih tua sih? Salah. Misalkan. Iya, misalnya salah. Gue pacaran sama yang lebih muda. Aduh masih anak-anak. Oh iya. Jadi kayak pasti ada aja yang serba salah, tergantung orang ya. Itu kan orang ketiga. Nggak, itu Perspektif sorry orang banget, ketiga. gue bohong banget, ibu gue gak pernah ngomong Iya. gitu ke dua. Tapi maksudnya contoh itu kan kayak gitu perspektif orang ketiga. Kalau lu sendiri, kalau misalnya lu pacaran sama yang lebih tua, pros consnya apa? Sama yang lebih muda, pros consnya apa? Lu personally gitu loh. Ada banget lagi. Apa? Kayak kalau semakin tua, itu semakin ada Semakin menunduk. Ilmu padi bosku. nyalakan sendiri kakanda. Apa semakin tua? Semakin tua itu pasti ada lebih tuntutan. Oke. Kayak contoh pernikahan. Oh iya. Pekerjaan yang baik. Mau yang serius Iya hubungannya. kayak gitu loh. Udah kayak gitu, udah ke arah sana semua. Kalau sementara ke yang muda, kadang-kadang masih nggak tahu mau ngapain. Pengennya jalanin aja dulu. Iya. Kalau cocok itu banyak lanjut. banget konsep-konsep yang kalau di umur 22-an gitu. Misalnya let's say gua di umur 30 nanti punya pacar 22. Gua ajak nikah nggak mau. Gua ngerti kenapa. Karena di 22 gua gak mau nikah. Iya, pengen nyoba-nyoba hidup. Iya, ini masih aja ini just start, bro. Iya. Misalnya baru aja kerja gitu. Kerja. Terus kayak tiba-tiba kayak yuk nikah yuk. Ya gue juga pasti panik. Karena kita kan dituntut sama umur. Sementara mereka
Nggak ada tuntutan, nggak dikejar Iya. apapun. Soalnya misalnya kita aja ngerti ketika kita di umur seperti itu, kita juga pengennya, ya gue pengen jalan-jalan, gue pengen ketemu orang baru, gue pengen punya teman baru, gue pengen gitu loh, gaji pertama gue pengen foya-foya. Kayak lu doang deh. Gimana? Gimana gaji pertama gue pengen foya-foya? Gue punya tuntutan gitu. Orang-orangnya nabung deh. Lo anjing lo. Lu yain aja dulu sih bangsat. Oke. Gitu. Gue tadi agak shock dengar. Kalau iya itu sih paling kalau perbedaan dari umur sih. Kalau soal pemikiran balik lagi kan, nggak soal umur. Maksudnya kalau soal pemikiran itu bisa kita lihat dari cara ngobrolnya, dari pemikiran dia waktu kita ngobrol. Gak, maksud gue dengerin dulu. Dengerin. Aduh panas. Maksud gue, Lo serius? Lu udah mau sosok puitis anjing. nggak puitis. Tadi kan kita lagi menelaah tuntutan dari kalau tuntutan dari perbedaan umur itu lebih ke secara kehidupan kayak nikah atau masih belum tahu tujuannya kemana. Oke. Tapi kalau misalnya kita jadi teman ngobrol lawan bicara seumur hidup kira-kira bisa apa enggak, itu nggak lewat umur. Lewatnya? Experience tadi anjing. Kita kan lewat kali 12. Oke guys, tolong tulis di kolom komentar. Tapi iya sih, maksudnya gue ngerti. Cuma kalau misalnya nih, lu ketemu cewek umur 25 deh. Lu umur berapa sekarang lo? 27. 27. Ya enggak deh. Ketemu cewek umur 33. Gitu. Lu cocok banget, suka banget, nyaman banget. Tiba-tiba misalnya lu udah pacaran 1,5 tahun. Oke. Tiba-tiba dia bilang, "Nikah yuk." Apakah di situ lu udah siap atau belum? Tunggu, kita ngomongin dalam segi apa? 3. Aduh gue udah. Segi apa maksudnya? Segi material, segi mental. Dari semua aspek, ketika lu misalnya lu nyaman nih ngobrolnya. Oke. Maksudnya mengesampingkan kayak dia punya pekerjaan tetap Oke. gitu. Mengesampingkan dia kaya atau enggak, lingkungannya seperti apa, tapi lu nyaman. Apakah lu juga siap dengan ngajak dia juga atau enggak? Di umur gue yang segini dan di umur dia yang segitu Iya. udah siap sih harusnya. Siap ya? Maksudnya secara pasti kita ngobrolinnya panjang kali lebar. Iya. Tapi kayaknya harusnya di umur-umur segitu udah ada obrolan situ dan gue nggak akan lari dari obrolan itu. Oh, nggak bakal kayak, aduh nanti dulu deh kita jalanin dulu. Iya. Karena di waktu gue 20-an, Oke. 20 awal, 20, 21 gitu, gue tuh mikir gue mau nikah umur 25. Oke. Di umur 25 anjing gue gak tahu apa-apa tentang hidup. Oh, Gitu ternyata lu baru gua sadar kira, ya. Iya gitu loh yang kayak anjing. Terus waktu di umur 25 gue pikir gue bakal nikah di 27. Terus? Gak tahu apa gue juga tentang hidup. Anjing gitu loh. Oh masih Masih gak tahu apa-apa gue. Jadi kayak proses pembelajaran tentang hidup itu maksud gue kayak lama banget. Dan kita gak bisa buru-buruin gitu loh. Kalau misalnya gue ngerasa, duh gue belum mau ambil resiko soal nikah lagi misalnya kayak gitu. Iya. Ya gue akan ngambil mau di umur berapapun itu. Iya. Let's say gue di umur 35 nanti dan gue belum ngerti atau mungkin belum percaya dengan konsep pernikahan, ya gue akan ambil. Iya. Bukan karena, duh iya lagi udah dikejar umur jadinya gue nikah. Oh. Gue gak akan mau kayak gitu. Tapi emang gak ada ketakutan lo? Ketakutan apa bos? Ketakutan ketika lu nanti misalnya tiba-tiba kan lu kayak gini nih masih belum ngerti tentang hidup. Di umur nanti 33 belum ngerti tentang hidup, ya udah nanti dulu. Di umur 35 belum tahu konsep cinta yang sesungguhnya dan belum Oke, mengerti misalnya. hidup. Oke. Nanti ketika umur di 45 belum kesampaian semuanya dan masih belum ngerti gimana? Ya udah sendiri, jangan membebankan orang karena ketidaktahuan lu. Damn. Post it on TikTok. Maksud gue, Tapi ya gue setuju sih. Ya udah, emang kita ditakdirkan sendiri mungkin. Semua orang punya pasangannya loh. Damn, Post it on TikTok. Tapi maksud gue ngerti maksud lu jangan membenahi itu kan. membebani Orang lain. Cuma tapi kan namanya hidup harus punya pasangan pertama. Kedua harus punya, menurut gue, ini konsep gue, harus punya keturunan supaya legasinya ada. Nah tapi kalau legasi gitu. Tapi kan umur 45 takutnya udah gak ada yang mau sama lu.
Gila lu ngaco. Takutnya. Gue hot daddy 45 anjing itu. Takutnya. Tak. Aku coba. Lu gue batuk ya. Gue mau ngomong. Oh. Takutnya nggak ada yang mau sama lu. Terus gimana? Lu menjalankan hidup lu. Gini. Semua tuh udah ada di setting. Sama-sama. Nanti ini agak gelap. Agak gelap, iya. Terus agak zoom pelan-pelan. Jadi gini. Semua tuh udah diatur takdir sama Tuhan. Jangan kita lawan dengan kemauan kita sendiri, boleh gak? Manusia tuh boleh berpikir, tapi Tuhan tuh yang menentukan. Gadi. Post it on TikTok. Tapi ya sih. Halo, Berarti lu gue bocum. Tapi lu nggak ada keresahan lo, nggak ada ketakutan kayak. Ya ada dong, pasti dong. Ada ya. Anjing kalau gue gak nikah-nikah gimana ya? Iya. Anjing kalau gue ntar kayak gini gimana ya? Tapi Apalagi kemarin. apa tuh? Makan malam keluarga. Itu tak tahu gitu gue nggak dateng anjing. Gue malah dimarahin ayah lagi. Iya lagi, Karyo juga lagi, gue juga lagi. Iya ya. Ternyata hidup. Tahu nggak kemarin kita dimarahin sama ayah kenapa guys? Kenapa guys? Kenapa? Ini juga, ini pada belum tahu kan? Itu dimarahin. Wih, trick shot. Kenapa? Gara-gara Gara-gara. kita harus menentukan pekerjaan kita dan masa depan kita mau ngapain. Ayah gara-gara bisa nonton video-video tentang AI. AI. Karena AI itu bisa aja menggantikan pekerjaan lu. Iya. Nah kemarin bapak gua sekitar 2 jam ngomel soal AI. AI. Kalian tuh harus jelas hidupnya mau kemana. Iya. Karena AI itu bisa menggantikan kamu kapan aja. Tapi benar. Bener, tapi kayak anjing. Tapi kayak shit. Menurut gua ayah bisa nonton Black Mirror sih. This is life bro. Ternyata hidup itu sekelibet mata ya. Apa sih? Sepejamkan mata melek-melek langsung ini kan. Ah jelek banget gua. Maksudnya pas lu gini, Iya. pas melek langsung, ternyata hidup tuh cepet banget Hidup tuh berubah. cepat berjalan ya. Iya gitu konsepnya. Melek tiba-tiba waduh gitu ya. Ah pusing deh. Tapi bener sih. Don't post it on TikTok. TikTok please. Tapi maksudnya semuanya pasti ngerti lah maksud gua. Hidup itu kayak lu merem melek lu kayak aduh. Tapi nggak nyangka juga kayak siapa sangka? Siapa? Makanya siapa? Ini kan sangka kalah kan? Maksudnya siapa yang nyangka 15 tahun yang lalu gue gak ada argumen. Tapi siapa sangka ya 15 tahun lalu Maksudnya ya. 15 tahun yang lalu kita nggak bakal tahu hidup ternyata seperti ini, teknologi seperti ini. Iya. Kita nggak bakal tahu ada COVID gitu loh. Nggak tahu. Kita nggak bakal tahu ada Apple Vision Pro. Iya, kita nggak tahu ada coffee. Itu ada sih goblok. Ada dulu ya. Tapi maksudnya ternyata hidup itu berubah secepat mungkin. Iya, benar. Kayak misalnya gerbang tol. Siapa yang tahu sekarang udah pakai E-tol. e-tol, diskon tol. Ada diskon tol kalau lebaran. Diskon. Oh iya benar. Benar, biasa kalau buat mudik ada diskon tol. Iya. Iya gitu Gede ya diskon tol ya. Sedang. Lu jangan bercanda lu. Tapi membantu tuh diskon tol. Ya udah masih dibahas mulu. Ada spasinya. Diskon tol. Boleh nggak? Kita ganti kali ya. Apa? Tol di diskon. Nah gitu aja. diskon promo di dalam tol. Ya boleh. Kalau kayak diskon tol. Tapi kan panjang. Iya ya. Ya udah DT. Apa tuh? Diskon tol. Enggak. Ya pokoknya gitu maksudnya. Ternyata nanti siapa tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. 10 tahun. Kita nggak ada yang tahu loh hidup akan seperti apa. Jadi Kak, sumpah Kak, ini kita harus bahas yang ini gak sih? apa? Perbedaan umur. Iya. Less drama atau enggak? Misalnya kasih contoh gue dulu. Ya karena mungkin dia misalnya Kayaknya mau drama deh. menurut drama. Menurut gue mau lebih tua atau lebih muda. Misalnya gue punya pasangan beda 2 atau sampai 5 tahun. Lebih tua. Oke. Pasti dramanya kapan kita nikah. Kita serius apa enggak. Ayo hidupnya dibenahi gitu. Oke. Kalau lebih muda, aku boleh dugem apa enggak. Aku boleh coba ini itu apa enggak. Oke, iya. Gitu.
kok kamu ngebet banget sih pengen nikah? Sabar dong, aku kan baru umur segini gitu loh. Oh iya, Jadi menurut, aja ya ada aja, dramanya. menurut gue semuanya pasti akan Berarti drama. lebih baik ngambil yang umurnya dekat sama kita? Seumuran atau beda 1 tahun atas atau bawah? Menurut gue, balik lagi, umur gak jadi masalah, cuma lu mau pilih apapun, pasti bakal ada drama dalam hidup. Gitu. Karena ada Rama di drama. Hah? Jadi lu itu yang bikin semuanya jadi ada drama. Ya, sorry. Iya gak apa-apa. Coba, Gue minta maaf. ada sebuah drama di Dufan waktu itu, Rama dan Cinta kan? Drama itu. Drama. Bener. Terus? Lagunya Tulus? Terus apa? Drama. Diorama goblok. Oh. Ada apanya? Apanya? Dio. Iya, Sama siapa? sama. Nah, 2 orang bermasalah, ya kan? Kalau bawa teman lama lu? Diodoran maksud gua. Diodoran tuh sebenarnya bikin kita ketergantungan, sama kayak kalau kita punya pacar yang umurnya beda. Cocokologi. Tapi Ya, beda generasi. salah. Gue ngomong di bawahnya. Kalau misalnya, lu bilang umur nggak jadi masalah. Mau muda mau tua, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya lu punya cewek lebih tua 7 tahun, 7 tahun. lu insecure apa enggak memiliki dia? Berarti gua beranggapannya dia lebih mature, Lebih mature. lebih dewasa. Lebih adulthood. Oke. Gak ada hutnya bu, mungkin ya. Emang adulthood beda ya sama Adulthood adult? itu apa? Iya, adulthood tuh kayak divacuumin semua orang. Misalkan kayak Valdi nikah, entering adulthood gitu loh. Sama kan? Cewek lu udah banyak usia. Apa? Adulting. Benar. Adulting. Adulting, pendewasaan. Pendewasaan, proses pendewasaan. Enggak sih. Lu nggak insecure? Karena misalkan ya, kalau di pemikiran gue ya, gini, Diam dulu. kenapa Sebelum pemikiran, bisa aja teman-teman lu bilang, kok lu carinya yang tua sih lo? Kok lu, kan dia udah mau siap-siap nikah lo. Lah gue siap-siap masuk sekolah. Kagak, lu kan mungkin lu lagi pengen explore diri lu lagi pengen nabung personally gitu, lu pengen improve diri lu lagi. Tiba-tiba teman-teman lu kaget. Gue baru punya pacar nih, beda. Kok mukanya tuir lo gitu. Bisa aja dong. Terus insecure jadinya. Berarti itu satu, gue salah teman. Udah pasti salah teman. Kenapa? Teman-teman yang dekat sama kita apalagi? Iya. Ketika melihat, oke mungkin boleh ngejudge soal physically, tapi biasanya nggak diomongin ke kita. Lah tapi kan sebagai teman yang bener-bener teman, dia bakal ngomong apa adanya. Nggak, dia bakal cari tahu dulu. Nggak mungkin langsung nuduh, kok tuir lo mukanya. Pasti dia nanya, anjing lu beda berapa tahun, Bray? Wih, dapetnya ini dong gitu biasanya. Dapetnya yang tua. Iya. Emang doyannya yang tua misalnya kayak gitu. Iya. Itu maksudnya masih acceptable yang kayak ya udah. Tapi lu personally nggak bakal insecure tentang kayak, aduh kalau misalnya gue jadian sama dia nuntut nikah lagi cepet-cepet gitu. Iya. Insecure pasti ada sih ya. Tapi bisa diomongin. Harusnya bisa. Karena kalau dia bisa berpikir secara dewasa, harusnya argumentasi gue bisa diterima secara dewasa juga. Keren banget. Post it on TikTok. Iya. Karena pendewasaan menurut gue gak bisa satu sisi gitu. Misalkan oke, lu dewasa dalam hal pekerjaan tapi gak dalam hal percintaan, gak mungkin. Nggak mungkin. Itu udah menjadi satu kesatuan. Lu dewasa soal pemikiran lu terhadap politik, tapi lu nggak dewasa soal pemikiran lu terhadap game misalkan, nggak bisa. Berarti lu untuk mencari pasangan yang dewasa, lu harus juga mencari dia yang bisa menerima argumentasi dewasa. Yang keseluruhannya udah dewasa. God damn. Kayak tadi gue bilang politik dewasa, tapi di game nggak dewasa gitu misalkan. Coba, politik dewasa, emang ada politik anak muda? Ada dong. Apa? PSI. Politik untuk anak muda gitu kan ya. Iya. Makanya lihat yang di DPR main Candy Crush. Nggak masuk akal. Iya. Karena kan politiknya dewasa tapi kok mainnya game. Ya kan mereka mungkin menganggap itu sekolah loh. Bisa tidur dulu kalau ngantuk gitu. Atau nggak datang kalau lagi nggak mood. Coba latihan tangan. Nggak sih, kayak banyak lah sistem pendewasaan kayaknya yang banyak harus kita ulas. Iya sih. Lebih jauh. Kadang-kadang
semakin dewasa pasangan, semakin batu dan egois. Enggak lagi. Biasanya kan kayak gitu, kayak ya gue lebih dewasa, gue udah lebih tahu dunia. Kalau argumentasi itu yang dia lempar, ya bilang gak usah sama gua. Lu cari aja ya orang yang lu mau ajarin. Gua kan di sini bukan buat belajar. Tapi kan lu nyaman, lu cocok, lu suka sama suka, lu udah terbiasa. Ya udah kalau gitu dia nggak mungkin melempar argumen seperti itu. Masa sih? Iya dong. Itu kan orang yang mau ngajak berantem. Kalau misalnya, Atau mungkin perilaku dia memancarkan hal seperti itu tapi dia nggak ngomong. mungkin. Yang kayak gue tuh udah hidup lebih lama, jadi dengerin gue itu mungkin. Tapi kan misalnya udah lebih dewasa, udah lebih tahu dunia, udah lahir lebih duluan, terus lu dilarang dengan konsep, dengan kata, udahlah janganlah, gue udah tahu kayak gitu-gituan gak baik buat lu. Gimana? Ya tergantung halnya sih. Mungkin kadang-kadang ada yang dia memang benar. Ujung-ujungnya pasti nyoba duluan kan lu. Misalnya, aduh gue nongkrong-nongkrong dulu sama temen-temen gue mau dugem. Ngapain sih dugem mulu? Enggak sih kalau itu ya silakan. Oh gak apa-apa. Karena konsepnya, lu udah gede, gue akan nge-treat lu kayak orang dewasa. Ih, Ya gak sih? Shiba. Silakan pergi. Nggak ada keinsecurean. Kalau memang lu misalkan, apa sih ketakutan kita kalau Perselingkuhan. punya, nah kayak gitu misalkan, oh ya udah berarti dia belum dewasa. Atau yang paling gue sedih ya, Apa? mendingan makanya dari umur awal nakal aja senakal-nakalnya. Iya ya. Daripada lu udah nikah selingkuh sama anak 2004 viral lagi. Ini yang dokter. Wup wup. Wup wup wup. Ya gak sih? Betul. Sebenarnya kayak itu harusnya udah nggak terjadi kan ketika ada di pernikahan gak sih? Tapi kan gue nggak tahu, balik lagi gue kan belum nikah jadi gue nggak tahu. Nggak tahu mungkin pernikahannya yang udah rusak duluan tapi mencoba untuk Mungkin. itu kan. Iya. Karena mungkin inilah Saatnya saat kita jatuh cinta. lagi. Siapkah kau tuh jatuh cinta? salah lagu. Lagu. Mungkin inilah. Goblok. Sorry banget. Tapi, Oke lanjut. tapi. Tuh kan gue lagunya Hi-Fi, dia Cowboy Junior gak sih? Nggak apa-apa. It's our, choices. choices. Tapi, Tapi. misalnya lagi ya, kita ngomongin itu kan tadi yang lebih tua, Nggak betul. lebih dewasa. Dewasa. Kali ini yang lebih muda. Lebih muda. Let's say dia baru lulus kuliah. Lulus kuliah. Umur let's say 23 lah. Oke. Ya. Apakah itu juga lu misalnya udah umur 30 deh. Beda 7 tahun kan jatuhnya. Apakah itu menjamin juga untuk lu serius dengan dia? Kalau gue ya orangnya, Lu orangnya gimana lu? setiap kali gue punya pacar itu udah pasti serius. Meh. Kalau enggak kita nggak usah pacaran, dekat aja juga nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. HTS-an gitu. Iya, nggak apa-apa dong. Kalau tanya kenapa HTSan lalu masih belum jelas? Kalau dia jelasin, ya tapi gue maunya sama lu sama gue. Ya udah kita satuin pikiran, kita mau kemana dulu? Kalau emang Mau ke dari Swil. Ngapain tuh? Boleh. Kalau itu merayakan after party pernikahan kita. Ntar gitu. Cringe banget. Cringe banget total. Gue gak mau after party di Swil sih. Maksudnya kayak Cringe banget. Oke. apa tadi pertanyaannya? Apakah itu menjamin lu untuk serius sama dia atau dia juga menjamin lu untuk serius sama dia? Keseriusan itu takarannya bukan umur sih, Apa? komitmen. Dan kesiapannya. Enggak juga sih kak. Gue kemarin sempat ngomong sama, gue lupa lagi sama siapa, sama Bacil kayaknya deh. Soal kesiapan ini. Oh iya mungkin kayak kalau jangan lu minum dua-duanya sekaligus gak enak. Kayaknya gara-gara yang kayak kita lihat Valdi kan, Valdi udah nikah. Valdi udah nikah. Ntar gue Bacil punya ketakutan yang kayak, anjing kita kapan ya kok gini-gini aja Cil ya? Gitu loh. Terus yang kayak, ya kapan kita siapa ya? Kira-kira kayak jadi Valdi gitu. Terus kita aja ngobrol Valdinya dong. Oke. Valdinya juga ngomong, lu kalau nanya gue siapa apa enggak, gue gak pernah siap Nyet. Iya ya. Gue dipaksa untuk siap. Anjat. Gitu Sama loh, siapa Kak. dipaksanya? Sama pernikahan itu. Oh. Jadi dia itu atas kemauan bukan atas kesiapan. Komitmen. Iya, jadinya. gue punya komitmen, gue mau nikah. Tapi gue gak siap. Anjir. Tapi gue mau. Gitu. Jadi kayak anjing, iya lagi. Jadi next level hubungan itu sama kayak down level hubungan. Anjing down level. Maksud gue, Gimana tuh? apapun next step di dalam hubungan itu terjadi sama-sama nggak ada kesiapan.
pernikahan sama putus. Iya. Dua itu tuh nggak ada siapnya. Oh iya ya. Iya nggak sih? Nggak ada yang siap ya. Tapi kalau putus. Putus. Itu kan satu orang udah siap. Udah kayak aduh gue kayaknya nggak cocok nih gimana ya ngomong. Oke, let's say satu orang udah siap. Kan Iya. yang satunya enggak. Oh iya. Sama kayak nikah. Satunya misalnya udah siap, satunya enggak. Iya kayak Tapi ya udah. Kayak kita nikah yuk atau kita putus ya. Sama Kak. Sama ya. Konsep ya. Jadi itu kenapa kita bisa berpikir seperti itu, karena itu next level dari sebuah hubungan. Next levelnya apa? Udahan atau lanjut. Tapi sama-sama konsepnya sama. Sama. Iya nggak? Iya nggak? Sama-sama kan? Konsepnya sama kan? Sama kan? Konsepnya sama kan? Sama-sama kan? Sam Smith. You say I'm crazy. Iya. Oh. Jadi kayak siap itu nggak ada sih di kampus Nggak ada ya? gua. Ready nggak ada tuh. Kita nggak akan pernah siap. Coba kalau gue tanya, lu siap nggak sih? Apanya? Waktu lu beranjak dewasa ke sampai umur 30? Dia nggak siap. Tapi Terjadi nggak? Gue jalani. Terjadi. Sama kayak kata Peter Pan. Apa yang terjadi terjadilah. Emang Peter Pan? Nggak, itu lagunya Titik Puspa tapi dia nyanyiin lagi sama Peter Pan. Kok titik puspa sih? Titik. Nah, kalau titik puspa nggak ada koma Iya. berarti. Gue tuh mikirnya TITI titik gitu loh. Bukan ya? Titik. Kamal. Oke. Apalagi pertanyaan dari lu bro? Gue hari ini jadi bocum vibe parah sih. Iya. Gue bisa jawab semua pertanyaan cinta-cinta lu. Iya. Apa materi? Materi. Hah? Tapi banyak yang gue gak setuju lagi sama perkataan-perkataan podcast itu. Ya itu kan opini loh. Iya ngerti, maksudnya tapi kan ya banyak yang gak setuju sama kita. Iya. Itu kan opini mereka juga. Gue boleh dong punya jadi mereka. Kan gue Kita netizen. blok makanya. Enggak, gue gak ngeblok. Bercanda. Iya. Kayak seru deh Kak, kita berdua bikin argumentasi soal pros dan cons gitu misalkan. Iya. Sama si Bocum ya. Iya. Bocum kita ajak. Quotes lu yang waktu itu mana, Cum? Abis dia ngomong, oke thank you Bocum, boleh out. Terus kita Terus ngobrol kayak, lagi. nah. Terus nanti panggil lagi. Cum, yang kedua apa, Cum? Gak tau kan satu kamera. Nih, sama seperti kata-kata berikut ini. Terus kamera ke dia. Terus dia quotes, abis itu. Terus kayak Iya nggak sih? nextnya apa ya? Gimana kalau kita bayar Bocum buat ngetik kayak berapa quotes gitu. Per quotes kita bayar, kita ada 10 quotes, terus kita setiap kali ngomong, nah pas banget sama quotes yang berikut ini. Terus langsung cut ke Bocum yang kita udah bayar. Kenapa nggak langsung kita cut aja langsung videonya? Kenapa harus datengin Bocumnya? Nyolong. Ya kan ada tulisan YouTube dari Nggak Bocum. bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ada orang ya, kita take dulu aja. Jadi dia seharian take dia doang. Oh iya. God of quotes. 50.000 mau nggak ya? Maksudnya satu kali quotes. 10, 500.000. Tuh baca. Yuk. Iya. Oh yuk ajak Bocum. Iya benar. Oke guys, ini kayak umur itu panjang banget sih pembahasannya menurut gue. Iya. Jadi harus ada part 2-nya. Part 2-nya lebih baik kalian kasih pertanyaan juga ke kita jawab dari top of mind kita ya. Ya, lo ya. Balik lagi, podcast ini ada tentang opini kita pribadi. Opini. Nggak akan ada yang benar, nggak akan ada yang salah. Karena Tapi kalau kalian mau berargumentasi silakan kita bisa baca juga. ada lagi yang opini salah tuh menurut gue ada banget lagi. Apa? Ya opini yang nggak benar, salah. Ya pasti ada lah. Iya sih. Tapi maksudnya ya kita kan juga sama-sama belajar ya. Belajar. Heeh. Ini proses pendewasaan aja sih. Dan kita juga sharing juga apa Pengalaman. yang pengalaman kalian bisa juga sharing tuh kan. Gue sih kalau gue bacain. Gue juga baca-bacain. Makanya gue sampai tahu kan si Topi kan. Itu karena gue bacain Iya, juga benar, tuh benar. sambil nangis. Lu udah baca ini belum? Apa? Komen-komen kita di Talkpot. Talkpot belum? Udah belum? Belum, kenapa? Nggak tahu. Hah? Gue juga nggak tahu soalnya yang videonya 1,4 M gitu, 1,5 M gitu. Anjot. Bagus. Nggak tahu. Oh ya nanti gue. Gue cuma lihat terus gue kayak gue nggak mau nonton gue sendiri, terus gue next. Tapi maksudnya ya kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran lain atau yang beda paham, Boleh banget komen kalau menurut lu seperti apa proses pendewasaan, perbedaan umur, terus lebih tua atau lebih muda pros cons-nya apa, itu silahkan banget. Sama satu lagi tadi ada dari gue tadi mau ngomong tapi belum sempat. Ngomong aja lo. Kan kalau lu tadi bilang dewasa itu misalkan di atas umur 20. Iya. Dia udah bisa melakukan diri sendiri. Nah kalau gue mungkin patokannya dari diri gue sendiri kayaknya deh. Di umur berapa gue ngerasa gue udah mandiri atau gue udah sendiri. Dan di umur itu yang gue matokin ke orang jadinya. Iya Ngerti ngerti. gak sih? Tapi maksud gua itu ketika lu udah punya KTP dari negara,
Artinya lu udah Oh manusia iya dewasa. iya, bukan gitu. maksudnya tadi yang kayak pacaran gitu. Oh, yang iya, di, iya, di iya, 20 iya, iya. itu. Misalkan gua ngerasa guanya udah lebih baik dalam hidup di umur 23. Oke. Di bawah 23, gue tuh ngeliatnya masih anak kecil, ngerti gak sih? Oh, elunya Padahal masih kan bocah. harusnya kadang-kadang ada yang umur 21 udah lebih dewasa, Iya. ada yang dari umur berapa belas dia udah kerja sendiri. Iya, 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 iya. Nah, itu yang kayak pemikiran-pemikiran yang masih ini kayak gue harusnya gak boleh gini deh. Stereotyping gitu loh kan jadinya. Oh iya iya iya. Ngerti. Gue tuh waktu di umur 20 gue gak tahu tentang hidup, tapi mungkin dia udah tahu. Gitu loh maksudnya. Iya, 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 ngerti. Jadi kadang-kadang kita gak boleh terlalu terpatok dengan hal tertentu. Terlalu kotak-kotakan ya. Ya mengotak-kotakan umur apalagi. Sama kayak perut ya. Kotak-kotak itu six Six pack pack, namanya. benar. Kalian mau nge-gym bersama kami? Ke OS Gym aja. Om Deddy. Om Deddy. Oke guys, komen di bawah. Pengalaman kalian tentang perbedaan apa? Perbedaan tentang umur, terus pemikiran, perbedaan tentang usia, itu silahkan banget komen. Oke, waktunya sudah mau habis karena kita juga mau padat banget. Kita padat banget hari ini TikTok langsung. Iya, jadi thank you banget semuanya. Sampai jumpa di sudut pandang selanjutnya ya. Bye-bye.